Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung kembali dengan saya, Ibu Sudaryati, dalam mata pelajaran prakarya kelas 9. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kalian bisa bergabung bersama Bu Guru pada pagi hari ini. Akan Bu Guru sampaikan materi prakarya semester Gasal. Kita akan mempelajari bab kerajinan, kemudian pengolahan. Nah, ini untuk yang pengetahuannya. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan jenis teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Untuk keterampilannya, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan atau rotan. Yang kedua, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Untuk keterampilannya, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dan atau rotan yang kreatif, inovatif, sesuai dengan potensi daerah setempat. Untuk pengolahan, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan. Keterampilannya, mengolah bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Yang kedua, menganalisis prinsip perancangan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Untuk keterampilannya, membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan. Nah, ini untuk konsep peta konsep kerajinan bahan keras. Ini prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, kemudian proses produksi kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik mampu bersyukur terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik bahan keras. Yang ketiga, mendeskripsikan prinsip kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan bahan keras? Atau apa itu bahan keras? Bahan keras adalah suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Kerajinan bahan keras dibedakan menjadi dua. Kerajinan bahan keras alami, yaitu kerajinan bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku, pembuatannya berasal dari alam ataupun mengalami pengolahan, tetapi tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Bahan keras alami amat mudah didapatkan dan relatif murah sebab beberapa bahan bisa diambil langsung di sekitar kita. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup dan juga benda mati, tumbuhan, dan makhluk lainnya yang amat sangat mudah kita dapatkan, terutama di Indonesia. Sehingga kalian harus bersyukur terhadap apa yang diciptakan Allah kepada kita. Contoh dari bahan keras alami yang ada di sekitar kita, kayu, tulang, biji-bijian, bambu, batu, pasir, kerang, dan rotan. Nah, ini contohnya. Kayu, bambu, rotan. Nah, yang kita tidak asing lagi adalah kayu dan bambu. Karena kita hidup di Jawa, maka rotan masih sangat sulit kita dapatkan. Kamu bisa mencari lebih lanjut apa itu rotan, bentuknya seperti apa. Kemudian bahan keras alami itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita lihat karakteristik dari kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada mahoni, pinus,
jati, nangka, kelapa, lame, albasya, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Selanjutnya, masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Kayu memiliki lingkaran tahun. Dengan lingkaran tahun kita bisa melihat berapa umur dari kayu tersebut. Karakteristik yang lainnya tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasya. Ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuat karena perubahan suhu. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati. Bambu. Bambu batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Kemudian, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan. Rotan memiliki karakteristik batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah senti hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter, karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Kerajinan keras buatan. Berbeda dengan kerajinan bahan keras yang alami, kerajinan bahan keras buatan yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contoh kerajinan bahan keras buatan: besi, kaca, kaleng, kawat, logam, semen, dan timah. Nah, contohnya ini kaleng, kemudian berbagai macam logam. Nah, ini adalah kaca dari berbagai ukuran. Bahan keras buatan. Karakteristik dari bahan keras buatan. Yang pertama, kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm. Permukaannya licin dan mengkilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, dan ada yang berwarna kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak mudah pudar. Prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam kerajinan bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam menciptakan karyanya. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan bahan, cara membuat maupun penampilan dari karya yang muncul. Prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi: 1. Keunikan bahan keras. Bahan dapat diambil dari alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan limbah anorganik.
Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah karya dengan harga jual. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Kerajinan muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia. Oleh sebab itu, pesan dari proses berkarya dapat dipilah sebagai berikut. Memiliki nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, dan nilai prestis atau kewibawaan. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktornya, 1. Faktor teknis. Dilihat dari metode produksi handal, penerapan mesin dan manual, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua, faktor ekonomis. Itu berkaitan dengan pemasaran bersaing, kemudian sistem distribusi. Yang ketiga, faktor ergonomis, itu berkaitan dengan kenyamanan, kesesuaian, dan keamanan. Faktor sains dan teknologi berkaitan dengan unsur kebaharuan, kemudian mengikuti perkembangan. Jadi seperti misalnya kayu sekarang bisa dipakai sebagai aksesoris, karena jam tangan juga bisa menjadi jam tangan berasal dari kayu. Kemudian faktor estetika, itu berkaitan dengan penampilan, keindahan, daya pikat. Selanjutnya, kondisi lingkungan berkaitan dengan nilai budaya dan kondisi lingkungan itu sendiri. Demikian tadi anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya Allah itu menciptakan semua yang ada di sekitar kita itu ternyata sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita membuat ciptaan Allah itu menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna, itu tergantung dari kita sebagai manusianya, bagaimana kita berkreasi dan berinovasi. Semoga anak-anak juga memiliki kekreativitasan dan inovasi dalam membuat kerajinan bahan keras. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang, dan jangan lupa Bu Guru sudah memberikan tugas melalui link yang sudah Ibu Guru tentukan. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.